왼쪽 메가 블로킹. 피치 선수죠. 피치의 타이밍이 빨랐습니다. 10대 15. 염혜선 선수의 2단 I can feel the blood creeping up from Liga Voli Korea 2024-2025 memasuki fase akhir putaran kelima, dan persaingan menuju peringkat kedua klasemen akhir semakin memanas. Incheon Heungkuk Live Pink Speeders hampir pasti mengunci gelar juara musim reguler, tetapi Red Sparks dan Hyundai NC Hillstatte masih berusaha keras untuk mengamankan posisi kedua demi keuntungan di babak playoff. Menurut laporan media Korea Selatan, Hans Bis, hanya 1 poin yang memisahkan kedua tim. Hillstatte berada di peringkat kedua dengan 56 poin, sementara Red Sparks menempel ketat dengan 55 poin. Namun, kunci dari persaingan ini bukan hanya kemenangan, melainkan minimnya beomsil atau error yang dilakukan dalam pertandingan. Dalam Liga Voli Korea, beomsil merupakan istilah untuk error yang memberikan poin gratis kepada lawan. Hans Bis menyoroti bahwa Hillstatte rata-rata mencatatkan 16,3 error per pertandingan, sementara Red Sparks memiliki jumlah beomsil tertinggi dengan 22,9 error per pertandingan. Pelatih Kang Sung Hyung dari Hyundai NC Hillstatte menekankan bahwa kesalahan sendiri bisa menjadi faktor penghancur di laga-laga krusial. Sedangkan di kubu Red Sparks, beomsil menjadi masalah besar yang berulang sepanjang musim. Bahkan dalam kemenangan melawan Korea Express Haepass, Megawati Hangestri dan kawan-kawan mencatatkan 31 error, yang membuat mereka gagal menggeser Hillstatte dari peringkat kedua. Secara statistik, Red Sparks lebih banyak mencatatkan kemenangan dibanding Hillstatte, dengan 20 kemenangan dan 8 kekalahan. Sebaliknya, Hillstatte hanya memiliki 18 kemenangan dan 8 kekalahan. Namun, Hillstatte tetap unggul di posisi kedua karena memiliki lebih banyak kemenangan straight set yang memberi mereka poin tambahan. Hans Bis menyoroti bahwa peringkat kedua memiliki keuntungan besar di babak playoff. Tim yang berada di posisi ini akan lebih dahulu menjalani laga tandang, dan jika pertandingan berjalan hingga 3 laga, mereka akan mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri pada laga penentuan. Keuntungan ini menjadi faktor krusial dalam persaingan menuju final Liga Voli Korea 2024-2025. Dengan sisa beberapa pertandingan di musim reguler, Red Sparks harus segera memperbaiki jumlah error mereka jika ingin mengamankan peringkat kedua dan mendapatkan keuntungan di playoff. Kemenangan saja tidak cukup, tim asuhan Ko Hae-jin harus tampil lebih disiplin dan meminimalkan beomsil yang bisa merugikan tim. Pelatih Suwon Hyundai NC Hillstatte, Kang Sung Hyung, masih was-was dengan ancaman Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di sisa musim reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Meskipun Hyundai Hillstatte berhasil merebut kembali peringkat kedua klasemen, persaingan dengan Red Sparks masih sangat ketat. Hillstatte saat ini mengantongi 56 poin dengan 18 kemenangan dan 10 kekalahan, hanya unggul tipis dari Red Sparks yang memiliki 55 poin, namun dengan jumlah kemenangan lebih banyak, yakni 20 kali menang dan 8 kali kalah. Hillstatte berpeluang menambah poin saat menghadapi GS Charter Seoul Kicks pada Selasa, 18 Februari 2025. Kembalinya Yang Hyojin, middle blocker andalan mereka, diakini akan memperkuat skuad setelah sebelumnya sempat absen di awal putaran kelima. Tidak hanya Moma, tetapi Jiun, Hyojin, dan Yerin juga tampil baik di posisi masing-masing. Mereka mencetak banyak poin penting, ujar Kang Sung Hyung usai timnya menang 3-0 atas Haepass. Namun, Hillstatte harus menghadapi tantangan besar di sisa musim karena kehilangan outside hitter asing mereka, Wipawe Srithong, yang mengalami cedera ACL. Pelatih Kang pun menekankan pentingnya persiapan tim yang lebih terstruktur. Karena jumlah pemain kami terbatas, kami harus mempersiapkan diri secara terstruktur. Kami harus terus seperti ini. Itulah satu-satunya cara kami dapat mengalahkan tim yang kuat, tambahnya. Di sisi lain, Red Sparks akan menghadapi Haepass pada Rabu, 19 Februari 2025. Jika menang dengan skor penuh, Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan menyamai Hillstatte dengan 58 poin. Pelatih Kang Sung Hyung mengakui bahwa Red Sparks semakin sulit dikalahkan, terutama dengan performa luar biasa dari Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Melihat penampilan Red Sparks baru-baru ini, sepertinya mereka tidak akan kalah dari tim manapun yang mereka hadapi, kata Kang. Kekuatan duet penyerang mereka, Mega dan Bukilic, sangat kuat. Saya pikir peringkat akhir akan ditentukan di awal putaran ke-6.
Jika Hillstate berhasil menang atas GS Chartres, mereka bisa mengamankan posisi kedua dengan 59 poin, namun jika hanya menang dalam 5 set, mereka akan mendapatkan 58 poin, membuka peluang bagi Red Sparks untuk menyamai perolehan angka mereka. Persaingan antara Hyundai Hillstate dan Red Sparks diprediksi akan berlangsung hingga akhir musim. Legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-keung, telah mengumumkan rencananya untuk pensiun pada akhir musim Liga Voli Korea 2024-2025. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli Indonesia yang kini bermain di V-League bersama Red Sparks. Pernyataan pensiun Kim Yeon-keung disampaikan setelah pertandingan antara Pink Speeders dan GS Chartres di Gimnasium Samsan pada Kamis, 13 Februari 2025. Dalam laga tersebut, Pink Speeders meraih kemenangan 3-1 dengan skor 22-25, 25-15, 25-21, dan 25-19. Sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah voli Korea, keputusan Kim Yeon-keung untuk mengakhiri karirnya menjadi kejutan bagi banyak penggemar dan rekan-rekan sesama pemain. Megawati Hangestri, yang sudah 2 musim berkarir di Liga Voli Korea, turut memberikan tanggapannya mengenai kabar pensiun Kim Yeon-keung. Bermain dengan Kim Yeon-keung sejak musim lalu adalah kenangan tak terlupakan, ujar Megawati. Megawati juga mengaku merasa sedih atas keputusan pemain berjuluk Ratu Voli Korea itu. Saya sangat sedih mendengar berita rencana pensiunnya, tambah Megawati. Sebagai pemain yang pernah berhadapan langsung dengan Kim Yeon-keung di lapangan, Megawati merasakan betul kehadiran dan pengaruh besar dari sang legenda dalam dunia voli. Tidak hanya Megawati, rekan setimnya di Red Sparks, Vanja Bukilic, juga mengungkapkan kesedihannya atas keputusan Kim Yeon-keung untuk gantung sepatu. Saya sedih mendengar berita bahwa dia telah memutuskan untuk pensiun. Sejujurnya, saya berharap dia menunda pensiunnya sedikit lebih lama, ujar Bukilic. Sebagai salah satu pemain asing di V-League, Bukilic juga mengakui bahwa dirinya banyak belajar dari Kim Yeon-keung. Meskipun kami berada sebagai lawan, saya belajar banyak dari menonton permainannya, ungkapnya. Lebih lanjut, Bukilic menilai Kim Yeon-keung sebagai sosok yang telah mengubah dunia voli dengan pengaruh besarnya. Saya pikir Kim Yeon-keung adalah pemain yang mengubah dunia bola voli. Lebih dari apapun, sungguh menakjubkan bahwa dia mampu memainkan peran kepemimpinan sambil juga menunjukkan keterampilan yang konsisten tanpa pasang surut, tambahnya. Kim Yeon-keung merupakan salah satu pemain voli terbaik yang pernah dimiliki Korea Selatan. Karirnya yang gemilang, baik di level klub maupun internasional, telah memberikan inspirasi bagi banyak pemain muda. Keputusan pensiunnya tentu akan meninggalkan kekosongan besar di dunia voli Korea dan internasional. Namun, warisan yang telah ia tinggalkan akan selalu dikenang, termasuk oleh para pemain yang pernah bermain bersamanya seperti Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Kini, publik voli menantikan langkah selanjutnya dari Kim Yeon-keung setelah pensiun. Akankah ia tetap berkecimpung di dunia voli sebagai pelatih atau mengambil peran lain? Daejeon Red Sparks kembali menunjukkan mental baja setelah meraih kemenangan dramatis atas Expressway Haipas dalam laga keempat putaran kelima Liga Voli Korea 2024-2025. Bermain di Gimcheon Gymnasium pada Sabtu, 15 Februari 2025, Red Sparks menang tipis dengan skor 3-2 dalam pertarungan 5 set yang menegangkan. Meski berhasil meraih kemenangan, Red Sparks justru harus turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea. Namun, hasil ini tetap menjadi modal penting bagi tim asuhan Ko Hae-jin dalam persaingan menuju babak playoff. Red Sparks sejatinya memulai pertandingan dengan baik. Mereka langsung unggul di awal set pertama dengan skor 2-6, lalu 3-8. Namun, beberapa kesalahan sendiri membuat Haipas menyamakan skor menjadi 8-8. Setelah itu, serangan Red Sparks mulai tidak terorganisir, membuat mereka tertinggal hingga akhirnya menyerah 20-25 di set pertama. Memasuki set kedua, Red Sparks mencoba bangkit. Sempat tertinggal 19-13, mereka melakukan comeback luar biasa dengan mencetak 6 poin beruntun hingga menyamakan kedudukan 19-19. Duel ketat terus berlanjut, dan akhirnya Red Sparks menutup set kedua dengan kemenangan 29-27 berkat spike dari Vanja Bukilic. Namun, performa Red Sparks kembali menurun di set ketiga. Mereka langsung tertinggal jauh 8-3, bahkan defisit makin melebar hingga 18-9.
Ko Hye-jin pun menarik Megawati, Buki Lee, dan Yeom Hye-seon untuk memberikan kesempatan kepada pemain lapis kedua.